Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal membedah topik yang sangat krusial dan jujur saja sering banget bikin pusing para pengelola pengadaan. Kita akan membahas tentang pelaksanaan dan pengendalian kontrak. Banyak yang mengira mengelola kontrak itu sekedar nunggu barang datang setelah berkas ditandatangani. Padahal, tentu tidak. Ini adalah proses yang butuh aksi nyata. Apalagi dengan adanya aturan baru dari Perpres nomor 46 tahun 2025, kita dituntut untuk bekerja jauh lebih taktis, bergerak berdasarkan bukti di lapangan, dan pastinya berorientasi pada hasil. Biar obrolan kita makin berasa nyatanya, coba bayangkan Anda sedang berada di posisi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Anda memesan 100 unit laptop buat kebutuhan operasional kantor. Semuanya kelihatan aman sampai mendekati tenggat waktu tiba-tiba masalah meledak. Penyedianya terlambat kirim barang. Pas sebagian datang, spesifikasinya meleset dari kontrak. Dan seakan belum cukup bikin jengkel, mereka dengan santainya malah minta adendum perpanjangan jadwal. Nah loh, pertanyaan krusialnya, apa langkah persis yang harus Anda ambil supaya krisis ini nggak langsung merembet jadi kegagalan kontrak total? Untuk mengurai benang kusut kasus 100 laptop tadi, kita bakal jalan-jalan menyusuri siklus hidup sebuah kontrak. Mulai dari langkah persiapannya, memantau dari 5 dimensi berbeda, cara mendeteksi kalau ada yang nggak beres, aturan main buat mengubah kontrak atau kasih sanksi, sampai akhirnya ke tahap penyelesaian. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, persiapan dan awal pelaksanaan. Pengendalian yang sukses itu, percaya atau tidak, sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum obeng pertama diputar atau box pertama dikirim. Prosesnya bergulir sejak Anda menerbitkan SPPBJ, disusul tanda tangan naskah kontrak. Terus ada penyerahan akses lokasi atau mungkin pencairan uang muka. Tapi perhatikan baik-baik poin keempat ini, rapat persiapan atau sering disebut PCM. Kenapa rapat ini penting banget? Karena di momen inilah segala bahasa hukum yang kaku di dalam kontrak itu diterjemahkan jadi rencana kerja teknis yang membumi. Disinilah Anda dan penyedia benar-benar menyamakan frekuensi supaya siap dieksekusi tanpa ada miskomunikasi ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke jantung dari pengendalian itu sendiri. Bagian kedua, pemantauan 5 dimensi kontrak. Begitu kontrak berjalan, Anda nggak bisa cuma duduk manis percaya 100% sama laporan di atas kertas. Anda harus pasang radar di 5 dimensi. 3 yang pertama adalah mutu, biaya, dan waktu. Untuk mutu, Anda harus pastikan barangnya benar-benar sesuai spesifikasi. Ingat kasus laptop tadi? Di tahap inilah Anda membergaki kalau speknya abal-abal. Kedua, soal biaya. Apakah uang yang keluar masih sejalan dengan anggaran kontrak? Dan ketiga, waktu. Apakah pelaksanaannya patuh pada jadwal? Vendor laptop yang molor tadi itu jelas merupakan alarm merah yang nyaring banget di dimensi waktu. Gak berhenti di situ, ada 2 dimensi lagi yang sama vitalnya, yaitu kuantitas dan fungsi. Kuantitas berarti Anda wajib secara harfiah menghitung jumlah fisiknya. Bener nggak ada 100 laptop di situ? Jangan mudah percaya sama surat jalan pengiriman. Lalu yang terakhir, fungsionalitas. Percuma ada 100 unit di depan mata, kalau pas dipencet tombol powernya, layarnya gelap kan? Pastikan alat itu benar-benar bisa bekerja mencapai tujuan awal Anda. 5 dimensi ini ibarat 5 panca indera Anda yang harus bekerja secara bersamaan. Nah, alat bantu visual apa yang paling ampuh buat pemantau semua pergerakan ini? Biasanya kita menyandingkan jadwal rencana dengan jadwal aktual, pakai kurva S. Kurva S ini tuh benar-benar kayak layar EKG di rumah sakit. Dia menunjukkan detak jantung proyek Anda. Kalau garis aktualnya perlahan mulai anjlok dan posisinya tertinggal jauh di bawah garis rencana, wah, Anda harus sadar, pasien Anda ini sedang dalam masalah besar dan butuh penanganan segera. Dan itu membawa kita ke bagian ketiga, identifikasi, deviasi, dan tindakan apa yang harus langsung diambil. Kalau kurva S tadi udah terbukti anjlok atau vendor laptop kita sudah mulai kelihatan tanda-tanda gagal ngejar tenggat waktu, kita masuk ke zona yang namanya kontrak kritis. Kontrak kritis ini bukan lagi sekedar telat-telat wajar ya. Ini adalah kondisi di mana jarak antara target dan realisasi udah melebar ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mengenali status kritis ini sedini mungkin adalah satu-satunya pelampung penyelamat bagi Anda untuk menarik proyek ini dari jurang pemutusan kontrak. Terus, harus ngapain secara hukum? Ada prosedur ketatnya. Begitu lampu kuning kontrak kritis menyala, panggil mereka untuk rapat pembuktian atau show cause meeting. Di rapat ini bedah semuanya. Biarkan vendor menjelaskan dan Anda harus objektif memilah mana yang murni kesalahan mereka. Dari rapat ini harus lahir sebuah rencana perbaikan yang konkret. Nah, kalau ternyata mereka kembali gagal memenuhi rencana perbaikan ini, saatnya bertindak tegas. Anda berhak dan wajib menerbitkan surat peringatan. Nggak ada tawar-menawar lagi. Kita beralih ke bagian keempat, perubahan kontrak atau sanksi.
Ini bicara soal solusi hukum dan penegakan aturan. Kembali ke cerita vendor laptop kita tadi, tahu dirinya telat, malah minta adendum biar jadwalnya diperpanjang. Memangnya boleh? Gini, adendum itu memang instrumen sah yang disiapkan aturan. Anda bisa memakainya untuk menambah volume, ngubah spek, atau merombak jadwal. Tapi syaratnya keras. Perubahannya harus didorong oleh fakta objektif di lapangan yang memang berubah secara drastis dari rencana. Anda sama sekali nggak boleh memberikan adendum tambahan waktu hanya buat menutupi kelalaian atau lambatnya kerja si vendor. Kalau telat karena mereka nggak becus, adendum bukanlah obatnya. Namun, bicara soal perubahan kontrak, ada satu gebrakan baru yang menarik banget dari Perpres nomor 46 tahun 2025. Di aturan standar, kita semua tahu kalau nambah nilai kontrak itu dipatok maksimal di angka 10%. Tapi apa jadinya kalau situasinya sangat darurat dan proyek itu nyangkut hajat hidup orang banyak? Disinilah Perpres baru ini memberi ruang. Pengguna anggaran atau PA kini punya kewenangan khusus. Demi mengatasi stagnasi pelayanan publik, PA bisa menyetujui penambahan nilai melampaui batas 10% tadi. Ini ibarat menekan tombol darurat supaya roda pemerintahan tidak sampai berhenti total. Kembali ke vendor laptop kita, jadi akhirnya mereka kena sanksi apa? Semuanya bertumpu pada hasil pembuktian. Kalau keterlambatan itu fix karena rantai pasok mereka yang amburadul, murni salah mereka, ya PPK harus berani jatuhkan denda keterlambatan. Plus, paksa mereka ganti laptop yang salah spek. Tapi, kalau misalnya mereka telat gara-gara pabrik laptopnya disapu angin topan, nah itu masuk ranah keadaan kahar atau force majeure. Itu benar-benar kejadian di luar kendali manusia. Kalau situasinya begini, kontrak bisa dibekukan sementara tanpa ada denda sampai bumi kembali tenang. Melewati segala badai tadi, sampailah kita di etape terakhir, bagian kelima, penyelesaian dan serah terima. Secara legal, riwayat sebuah kontrak itu bisa tamat lewat 4 jalan. Pertama, dan ini yang bikin semua orang tersenyum, adalah dinyatakan selesai karena target tercapai 100%. Kedua, penghentian, yang umumnya cuma sementara karena ada kendala tertentu. Ketiga, jalan yang paling dihindari, yaitu pemutusan sepihak karena vendor terbukti wan prestasi parah meski sudah disurati berkali-kali. Dan jalan keempat, kontrak berakhir tanpa paksaan karena keadaan kahar ekstrim yang bikin proyeknya mustahil untuk dilanjutkan. Nah, andaikan kontraknya berjalan menuju status selesai, tahan dulu pulpen Anda. Sebelum nekan berita acara serah terima atau BAST, gelar dulu verifikasi pamungkas. Panggil tim ahli, cek lagi 5 dimensi tadi, pastikan mutu, waktu, biaya, jumlah fisik yang 100 unit itu sampai fungsi nyalanya benar-benar sempurna. Ingat, BAST itu bukan sekedar formalitas basa-basi, itu adalah bukti hukum absolut bahwa kedua belah pihak sudah menunaikan kewajiban. Begitu BAST sah ditandatangani, baru deh pembayaran prestasi bisa dicairkan. Uang negara hanya dibayarkan untuk hasil kerja nyata, bukan untuk janji. Jadi begitulah perjalanan kita hari ini. Dari pentingnya rapat persiapan, memantau sinyal kurva S, keberanian menggelar rapat pembuktian, memahami tombol darurat di Perpres 46 2025, sampai akhirnya ketat dalam verifikasi BAST. Mengelola kontrak secara aktif itu pada intinya adalah Anda yang pegang kemudi, berlandaskan bukti, dan tidak membiarkan masalah kecil membusuk jadi besar. Nah, berkaca pada kasus 100 laptop tadi, kalau besok Anda harus berhadapan dengan kontrak yang perlahan tergelincir jadi kritis, pertanyaan saya, sudah siapkah Anda mengambil kendali penuh dan menyelamatkannya sebelum benar-benar gagal? Silahkan direnungkan. Terus pelajari aturannya, mantapkan integritas Anda, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.